kementerian kan begitu. Nanti di situ kan kelihatan kita mana yang mampu dilaksanakan, mana yang sehingga yang tidak itulah kita jadi bahan evaluasi kita ke depan begitu. Seandainya depan ada lagi seperti ini, oh yang sekarang kekurangannya di sini. Itu yang kita sebenarnya akan datang begitu. Oh, jadi artinya Bapak punya lini masa yang bergerak ya? Ya, bisa. Mungkin Pak, ini saya sebelum closing statement ya, kira-kira pemahaman apa literasi itu, makna literasi itu menurut Bapak seperti apa? Kalau yang sekarang kan jadi mendengar kata literasi kan gitu kan, sebenarnya bukan barang baru kan, tapi istilah yang seperti itu kan. Nah, jadi kalau saya bagaimana membuat anak itu bisa lancar, intinya kan sesuai dengan membaca, menulis, berhitung. Tapi itu kan masuk di numerasi ya. Tapi membaca, menulis, karena kelemahan bagaimanapun anak itu pandai di matematika, tapi kalau membacanya sangat kurang, tidak akan bisa maksimal nanti. Contoh lah bisa, ketika menghadapi ulangan sumatif, kan tidak melulu angka di mata pelajaran matematika. Kan ada kalimat yang harus dibaca. Makanya sangat-sangat penting membaca itu kunci utama. Mungkin kalau matematika mungkin di nomor 2, nomor 3 membaca terutama, apalagi ini dasar. Ibarat bagaimanapun kokohnya bangunan, kalau dasar fondasinya rapuh tidak akan bisa bertahan lama bangunan. Begitu menurut ya. Kalau menurut Bapak, apakah dengan adanya buku-buku yang seperti ini bisa mendukung dukungan apa saja yang menurut Bapak bisa membantu tadi? Bisa memperkaya perpustakaan juga. Gitu kan, dan tadinya hanya bukunya seperti itu, ada baru itu menambah wawasan anak gitu. Jadi sangat bagus menurut saya begitu, selaku guru pamong. Terbukti anak-anak antusias membaca. Jadi tidak hanya, apalagi kelas rendah. Kelas rendah kan lebih kepada gambar. Nah, jadi coba aja pernah saya bandingkan, kasih anak buku yang tidak ada gambarnya dengan yang ada gambarnya. Anak kalau lebih tertarik mengambil yang ada gambarnya lebih dulu. Nah, tanpa dia mengesampaikan dulu isinya dulu, gambarnya. Jadi menurut anak itu, oh ini gambarnya bagus, berarti nanti isinya menarik. Sementara menganalisa kita kan tidak seperti itu. Tapi untuk kelas rendah itu yang diutamakan, menarik untuk membaca, menarik minat anak membaca lewat gambar tadi gitu. Apakah literasi itu menurut Bapak hanya baca tulis atau ada kompetensi lain yang akan dikembangkan? Ada kan, menurut seperti tadi keterampilan menulis di situ ada. Jadi suatu saat walaupun hanya sederhana, bisa saja dia membuat kalimat-kalimat sederhana dengan kata-katanya sendiri setelah dia literasi ini begitu. Ya, walaupun sederhana, tapi dari diri sendiri, bukan dari guru. Nah, jadi bukan dari inisiatif sendiri. Ya, dan inisiatif sendiri begitu. Kalau boleh tahu nih, ketika nanti para mahasiswa pergi, apa yang akan Bapak lakukan? Ketika pergi, ya saya akan berusaha untuk menindaklanjuti apa yang sudah beliau ini lakukan. Tapi jelas tidak bisa maksimal karena kita ngajar di kelas begitu. Kenapa nggak bisa maksimal, Pak? Ya. Kenapa nggak bisa maksimal? Kalau yang kemarin kan ini sudah kelihatan berapa yang akan dibimbing. Kalau kita di kelas kan sampai 40 anak. Jadi tentu tidak lepas dari kendala-kendala 40 anak. Kan maksimal kalau satu kelas itu kan 40. Ini sampai 42 nanti. Yeah. Anaknya besar-besar. Contoh saya di kelas 5. Anaknya besar-besar. Nah, itu. Kelasnya gemuk di sini, Pak ya? Gemuk. Jumlah peserta didiknya berapa, Pak? 191. Siapa operatornya, Pak? Pak Agus. Berapa nomornya? Ya? Karena saya berdasarkan pengalaman. Mohon maaf, saya lagi 3,5 tahun pensiun. Jadi jadi dari sudah kita rasakan semua pahit manisnya menangani anak yang gemuk, kelas gemuk dengan yang sedikit. Pernah saya tangani 12 anak dari kelas 1 sampai dia tamat.
Ya alhamdulillah anaknya cerdas-cerdas begitu, karena sedikit yang kita akan kontrol begitu. Oke. Mungkin dari adik ada usulan saran menyikapi fenomena yang tadi Bapak katakan? Kalau dari Tadi yang belum maksimal ya, melanjutkan program di sini kan untuk guru IT-nya masih kurang. Tapi ada beberapa guru yang alhamdulillah sudah memahami IT. Sudah memahami IT. Mungkin kurangnya itu dari cara-cara atau pengetahuan tentang website. Kita kan masih muda. Kita dapat informasi entah itu dari teman, dari dosen dan sebagainya tentang website yang kita gunakan. Contohnya Quizizz, yang kan SMK. Dari SMK kita sudah memakai Quizizz, otomatis. Jadinya dia tahu nih gimana cara mengaplikasikannya, gimana cara biar mereka lebih semangat mainnya. Nah, untuk guru-guru di sini kan masih belum tahu dapat informasinya dari mana. Mereka cari di Google pun terlalu banyak informasi yang tidak dibutuhkan. Kita pilih satu-satu itu makan waktu. Jadinya kita perlu yang memang khusus di bidangnya. Memang khusus di bidangnya. Jadinya kalau memang bapaknya ngambil misalnya mau lanjut ke penguatan literasi ataupun numerasi, memang guru. Tapi kan untuk yang kita fokuskan dari awal kan guru memang tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis saja di sekolah gitu. Jadinya mereka memfokuskan mengajar, membimbing sama memahami siswa juga di sekolah. Jadinya kita minta ke Pak Gurunya melanjutkan bagaimana dengan kelas yang dipegang oleh Pak Gurunya. Kalau Pak Gurunya fokus ke mahasiswa siswa-siswa yang mau melanjutkan program, kelasnya terbengkalai. Jadinya kita kan tidak mau yang itu. Kalau kita jadwalkan sesuai jadwal ini, ya mungkin sangat tidak maksimal. Jadi kemungkinan disesuaikan dengan jadwal dari guru. Kan di sini tiap pagi dari Selasa sampai Sabtu itu ada senamnya. Senam itu kan paling berapa menit sehari. Jadinya kalau mau untuk memaksimalkannya sebelum memulai pelajaran tidak hanya membaca ayat-ayat pendek, kita juga bisa kayak cari pengetahuan baru. Apa sih ilmu yang belum kita dapat? Kan kita udah dapat di sekolah nih, di rumah udah ada. Di internet mereka paling punya game. Nah, selain game apa sih yang mereka dapat? Kita pengennya menjadwalkan biar di sekolah ini ada jadwal untuk mencari ilmu baru kayak komputer. Kira-kira ada usulan nggak untuk apa tadi ya terkait ini penguatan literasi dari sisi kampus mengajarnya dan dari sisi kami di Kemendikbud? Kalau untuk dari literasi dan numerasinya kita butuh banyak inovasi. Kita mahasiswa juga masih cari ilmu juga. Kita sangat butuh ilmu-ilmu dari ibu-ibu sekalian untuk gimana cara membuat media yang lebih kreatif lagi, yang lebih inovatif lagi, supaya anak tuh tidak hanya dengan gambar saja. Mereka anak-anak sekarang boneka dimainkan, tapi ya, mereka hanya main sendiri. Ya, nah gimana caranya biar mereka main tapi berkembang terus? Kan di sekolah mereka sudah belajar banyak nih, berapa mata pelajaran. Nah, gimana kok kita fokuskan waktu membaca, tidak hanya membaca. Mereka belajar entah itu membuat drama, puisi, pidato dan sebagainya. Tapi kalau itu yang mereka senangi. Kan jadi berbasis kompetensi anak dikembangkan berbasis dengan kesenangan anak. Oke. Tidak memaksakan. Ya. Siap. Mungkin Bapak Sampai pernah saya mengusulkan pada kenang-kenangannya media sederhana. Sampai saya bilang buat satu media yang saya beri nama pohon kalistung. Mungkin belum pernah muncul. Ini usulan saya. Media ini bisa dipindah-pindah dari kelas 1, 2, 3. Mungkin kalau ditempel di dinding tidak akan lama. Ini yang bisa dipindah, misalnya guru kelas 2 bisa pakai sebagai alat medianya nanti ketika ngajar itu bisa dipinjam dipakai pindah ke kelas 2. Jadi itu yang belum bisa terwujud. Saya sarankan kalau bisa usah pohon literasi calistung membaca, menulis, dan berhitung. Sesuai dengan ini juga dengan literasi, numerasi ke situ arahnya nanti. Oke. Mungkin dari Ibu apa nih Bu? Usulan untuk kami terus untuk perbaikan program apa kampus mengajar ke depan gitu di bidang literasi numerasi.
supaya dia apa nih namanya nikah diteruskan lagi nanti untuk menyambung Oh, gitu. Oke, itu aja. Iya. Makasih. Mungkin dari Ibu nih Bu, kesimpulan selama perjalanan kita. Alhamdulillah hari ini saya sudah melakukan perjalanan dinas mendampingin Ibu Fadilah dan Ibu Asih ke 4 sekolah yaitu SD 3 Meninting, SD 3 Kebon Ayu, SD 3 Taman Ayu dan berakhir di SD 5 Babu Salam. Alhamdulillah semuanya menjawab dengan apa yang memang terjadi di sekolah tersebut dan mohon kepada ibu-ibu dari kementerian untuk memfasilitasi lagi mahasiswa-mahasiswa kami seperti yang di UNRWA belum keluar tuh dananya 4 bulan sampai mereka mau berakhir kan kasihan sekali Bun. Dan untuk konversi nilai itu Bun, yang paling penting konversi nilai selama mereka mengajar di sekolah sebaiknya diberikan oleh kampus tersebut supaya tidak ada mahasiswa yang wirawiri lagi dari sekolah ke kampus. Itu saja mungkin Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.